Pemirsa, keselamatan transportasi udara Indonesia menjadi sorotan dunia pasca kecelakaan pesawat Sriwijaya Air berpenumpang 62 orang yang jatuh ke Laut Jawa beberapa menit setelah lepas landas Sabtu lalu. Terdapat catatan sekitar 697 korban tewas di industri penerbangan Republik Indonesia dalam satu dekade terakhir. Jumlah korban jiwa ini membuat penerbangan Indonesia menjadi sorotan dunia. Benarkah apa yang disorot dunia asing bahwa dunia penerbangan kita termasuk dalam kategori memprihatinkan dari aspek keselamatan? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita Kapten Pilot Rama Noya, Vice President Ikatan Pilot Indonesia. Selamat petang, Kapten Rama. Selamat siang. Iya, Iya, ini benarkah apa yang disorot oleh asing bahwa dunia penerbangan kita ini memang mengkhawatirkan dari sisi keselamatan penerbangan? Bagaimana analisa Anda, Cap? Kalau kita melihat kondisi penerbangan di Indonesia saat ini, di mana saat ini kategori safety kita sudah naik peringkat. Kita sudah melewati beberapa kali audit, baik dari Eropa, EASA, maupun dari Amerika, US OAP. Kita sudah cukup baik saat ini. Kita sudah naik dari kategori 2 menjadi kategori 1, dalam artian bahwa kondisi penerbangan Indonesia secara safety sangat baik. Jadi secara internal memang saat ini kondisinya sudah meningkat lebih baik, tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat dari dunia penerbangan secara internasional bagaimana, Kapten? Indonesia masih dalam posisi yang baik, Mbak, karena hingga saat ini pun kita sudah bisa melewati fase-fase audit. Kita sudah lolos dari untuk cek masalah safety kita. Ya, ini apakah ada semacam pengawasan begitu terhadap dunia penerbangan di suatu negara dari suatu badan independen? Tentunya ada, Mbak. Jadi karena kita terkait dengan dunia di luar negara kita, maka negara lain memiliki akan audit dan kita wajib untuk memenuhi audit dari mereka pada saat kita akan untuk melanjutkan penerbangan kita ke negara lain. Jadi audit ini cukup independen dan standar internasional. Bagaimana hasil audit dari badan pengawasan tersebut terhadap dunia penerbangan kita sendiri? Yang saya bilang tadi, Mbak, bahwa kita sudah lolos audit dan tingkat safety kita saat ini masuk dalam kategori yang bagus. Kalau dalam satu dekade terakhir ini, bagaimana kira-kira fluktuasinya ataupun analisanya? Saya tidak memiliki data yang valid dalam satu dekade terakhir, tetapi saya mengikuti perkembangan tingkat safety dengan audit baik dari EASA maupun US OAP di 2017. Kita lolos dan kategori dari dunia penerbangan Indonesia meningkat menjadi kategori 1. Itu yang saya tahu. Ini memang sudah cukup banyak spekulasi yang terjadi di banyak sosial media maupun yang diperbincangkan oleh khalayak umum, di mana saat ini sebenarnya tidak terlihat. Iya, bagaimana, Kak? Suaranya kecil, Mbak. Iya, saat ini bisa terdengar suara saya, Kapten? Masih kecil. Iya, Kapten Rama, bisa terdengar dengan jelas? Ya, sekarang jelas, Mbak. Oke. Cap, iya, ini banyak spekulasi juga yang terjadi mengenai umur atau usia dari pesawat. Kira-kira adakah hubungannya dengan kecelakaan pada Sabtu lalu ini? Umur pesawat tidak menentukan apakah pesawat itu dianggap
tidak layak terbang atau tidak. Tetapi yang menentukan adalah maintenance dari pesawat itu, Mbak. Kalau maintenance itu masih memenuhi dari standar pengecekan atau standar dari otoritas penerbangan kita, maka pesawat itu akan disebut layak terbang. Dan pesawat Boeing 737 seri 500 ini pun juga masih digunakan di negara lain, Mbak. Iya, berbicara mengenai maintenance atau pemeliharaan sendiri, ini sebenarnya pada sekitar awal tahun ini sebenarnya juga FAA atau bahkan dari akhir tahun kemarin ini FAA sudah memperingatkan bahwa dengan adanya pandemi ini maka harus lebih diperhatikan mengenai bagaimana pemeliharaan pesawat dengan mengingat bahwa banyak pesawat yang tidak terbang, kemudian juga banyak juga maskapai penerbangan yang terkendala dengan faktor ekonomi begitu, sehingga ada kemungkinan pesawat ini bisa mengalami korosi dan sebagainya. Ini bagaimana dengan yang terjadi di Sriwijaya Air sendiri? Mbak, maaf Mbak, suaranya putus-putus ini, saya nggak bisa dengar dengan jelas. Boleh diulang, Mbak? Iya, Kapten. Bisa dengar suara saya? Soalnya hilang-hilang lagi nih. Sinyalnya masih kurang baik ya, Kapten ya. Saat ini bisa dengar masih putus-putus atau sudah jelas? Masih kurang jelas, tapi boleh deh kita coba lagi, Mbak. Bagaimana, Mbak? Iya, sebenarnya dengan adanya kondisi seperti pandemi ini, FAA sempat memperingatkan bahwa dengan banyaknya pesawat ataupun maskapai yang terkendala dengan kondisi ekonomi atau finansial yang kurang menguntungkan begitu, maka pemeliharaan pesawat ini harus lebih diperhatikan karena ada kemungkinan dengan minimnya ataupun kurangnya pemeliharaan maka akan bisa terjadi korosi pada pesawat. Bagaimana dengan yang terjadi dengan pesawat Sriwijaya Air? Apakah ini bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya, Cap? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, untuk cari faktor penyebab, kita harus mengacu kepada black box, flight data recorder maupun CVR yang nanti akan diurai setelah black box ini ditemukan. Di mana investigasi akan dilakukan oleh pihak berwenang yaitu KNKT. Dari hasil investigasi baru kita bisa berbicara berkaitan dengan data yang ada, Mbak. Kedua, untuk masalah maintenance, pesawat ini sebetulnya kalau kita lihat historinya sudah terbang mulai dari bulan November. Artinya jika kita mengacu kepada pernyataan tadi, ya pesawat ini sudah keluar dari hanggar sudah lama dan sudah operate sudah lama. Itu pun kondisi kemarin pesawatnya baru saja dipakai dari Cengkareng, Pontianak, Cengkareng, Mbak, dan akan dipakai ke Pontianak lagi. Begitu. Artinya kemungkinan tadi gugur ya, Cap? Kalau saya lihat, saya kembali lagi ke poin pertama tadi bahwa kita tetap harus mengacu kepada hasil dari uraian atau investigasi dari KNKT. Tetapi kalau berbicara mengenai maintenance, pesawat ini sebetulnya sudah keluar dari hanggar atau sudah mulai dioperasikan sejak bulan November. Oke, sejak bulan November. Tetapi apakah sebelum dari bulan November ini masih terus beroperasi atau sempat terhenti lama ini, Cap? Pesawat tentunya akan mengalami proses peremajaan. Saya belum memiliki cukup data, tapi tentunya kalau saya lihat data-data dari Sriwijaya Air, mereka beberapa pesawat sudah mengalami overhaul dan pemeriksaan, C-check dan segala macam itu sudah dilakukan dengan baik, Mbak. Iya, karena tentunya pilot-pilot juga tidak akan mau terbang ya, Cap, jika memang tidak memiliki surat kelaikan terbang itu. Betul. Itu tentunya akan mengacu kepada maintenance logbook. Jika memang pesawat ini mengalami kendala, ya kita sebagai pilot memiliki hak untuk menolak penerbangan pesawat tersebut. Baik, mungkin Kapten bisa berikan analisa jika memang
terjadi suatu keadaan di mana seperti yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air yang lalu, di mana pada ketinggian tertentu ini tiba-tiba langsung turun secara drastis. Ini apa saja penyebabnya kira-kira? Maaf, suaranya agak putus-putus lagi Mbak, tapi coba saya jawab. Saya menangkap sedikit apa yang Mbak katakan tadi berkaitan dengan data dari flight radar ya Mbak ya. Di mana pesawat ini turun dengan cepat, betul? Iya. Baik, untuk data dari flight radar, saya tidak bisa berasumsi ataupun berandai-andai. Karena data dari flight radar itu bukan data yang valid, Mbak. Yang tidak bisa kita diskusikan. Jadi, untuk saya berasumsi berkaitan dengan apa yang Mbak katakan tadi, saya tidak memiliki data yang cukup. Iya, umumnya kira-kira kalau pesawat terjadi hal seperti itu di mana di ketinggian tertentu tiba-tiba langsung turun drastis, ini apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Di dalam suatu penerbangan banyak Mbak kemungkinan yang terjadi. Bisa dia mengalami downdraft atau karena cuaca, ataupun bisa dia tiba-tiba terkena stall dari pesawatnya. Banyak kemungkinan yang terjadi. Iya, dimana kalau kita tahu juga pada saat pesawat Sriwijaya Air itu terbang juga dikatakan bahwa saat itu kondisi cuaca juga sedang hujan deras begitu ya, Cap? Ya. Jadi memang ada beberapa faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya langsung turun secara drastis ketinggian pesawat. Baik, Kapten, kita akan membahas hal ini lebih jauh, namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda berikut ini.